Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Filza Kamalia, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2022, saya akan melaksanakan mengambil video mengajar di kelas 11 OTKP 1 SMK Tirta Sari Surya dalam rangka memenuhi syarat uji kinerja mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berikut adalah video yang akan saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kelas 11 OTKP 1 ya. Masuk di Mapel PAI BP. Oke, anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Ibu pastikan apakah LKS-nya sudah kalian keluarkan? Sudah. Bukunya sudah disiapkan juga di atas meja? Sudah. Pakaiannya dicek apakah sudah rapi? Handphonenya sudah di silent semuanya? Sudah, konsentrasi ke ibu ya. Kita akan belajar pembelajaran PIBP, handphone di silent, nggak ada yang ke handphone, semuanya konsentrasi ke depan. Sebelum kita mulai, yuk kita siapkan terlebih dahulu. Siapa yang mau menyiapkan? Silakan Cahyo. Siap. Berdoa. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris, Ibu mau tanya yang hari ini nggak masuk siapa? Verta Salsabila. Keterangannya? Sakit. Berarti total ada berapa hari ini yang masuk? Hanya 31 anak. Ya. Oke. Oke, anak-anak sudah dibuka LKS-nya? Sudah. Ya, anak-anak sekarang kita masuk di bab pertama di semester genap atau semester kedua. Kemarin berarti kita telah menyelesaikan semester ganjil. Coba sebelum kita masuk ke semester yang kedua ini, bab pertama, Ibu mau refresh lagi pelajaran kita di beberapa minggu yang lalu. Kita masuknya di pembahasan Quran Surat An-Nisa ayat 59
9. Tentang taat kepada aturan. Siapa yang mencoba mau menjelaskan kira-kira apa saja pelajaran yang sudah didapat di bab sebelumnya? Boleh, Nadia, silakan. Jadi kandungan dari Quran surat An-Nisa yang 59 itu ada 3. Yang pertama kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita bertaat kepada Rasul, yang ketiga kita bertaat kepada pemimpin atau ulul amri. Ulil amri. Menurut teman kalian Nadia katanya isi kandungan An-Nisa ada 5 ayat 59 ada 3. Yang pertama adalah taat kepada Allah, kedua taat kepada Rasul, ketiga taat kepada ulil amri. Ramzi, coba tolong jelasin ke Ibu. Contoh taat kepada ulil amri kira-kira apa, Ramzi? Contohnya misalnya ulil amri kepala sekolah. Nah, kepala sekolah mempunyai aturan sekolah, kita sebagai murid. Contohnya adalah datang tepat waktu, terus memakai seragam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Taat kepada Allah, contohnya apa, Dita? Mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa, dan menjalankan rukun iman. Rukun Islam maksudnya, rukun Islam. Kira-kira kalau misalnya belajar di sekolah, belajar wajib di sekolah termasuk taat kepada Allah nggak, Dit? Iya, karena ada perintah menuntut ilmu dalam Al-Quran. Taat kepada Rasul, Anissa contohnya apa Anissa kira-kira kalau taat kepada Rasul? Bersikap baik terhadap sesama atau berlaku jujur. Teman-teman, tadi yang dijawab sama Anissa, contoh taat kepada Rasul itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini tentang iman kepada Rasul, ya. Nah, coba sebelum Ibu nanti memberikan games, Ibu mau tanya dulu kira-kira kalau kita ngomongin iman kepada Rasul, diingatan kalian itu ada apa aja kalau kita ngomongin iman kepada Rasul? Contoh misalnya pengertian iman. Cusnul, pengertian iman apa kira-kira Cusnul? Iman artinya percaya. Iman artinya adalah percaya atau meyakini. Meyakini akan? Kehadiran Rasul di sekitar umat manusia. Ya, oke, boleh. Ada yang mau mencoba mungkin yang mengetahui tentang iman kepada Rasul? Evan, boleh Evan? Evan berdiri, coba Evan biar kelihatan ke teman-temannya. Yang saya ingat tentang iman kepada Rasul itu ada ulil amri. Ada beberapa Rasul yang dijuluki ulil amri. Ulil amri atau ulul azmi? Oh, ya. Ulil amri. Hah? Ulul azmi. Ya, kelibet ya. Ulul azmi, ada berapa ulul azmi Rasulnya? Ada 5. Yang pertama? Ada Nabi Nuh. Kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ada yang mau mencoba nggak menjelaskan sifat-sifat Rasul? Siapa yang tahu sifat-sifat Rasul? Ada berapa sifat-sifat Rasul? Aldo, ya boleh Aldo, silakan. Duduk aja nggak apa-apa Aldo. Sifat-sifat Rasul? Ada 4, Bu. Ya, yang pertama. Didik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fadona. Foton. Terima kasih Aldo. Nah teman-teman tadi disampaikan sama Aldo sama Evan merupakan salah satu materi yang akan kita bahas di tentang beriman kepada Rasul Allah. Oke. Ya anak-anak sekarang silakan lihat ke layar papan tulis proyektor. Nah Ibu akan sedikit menjelaskan tentang bab iman kepada Rasul Allah. Tapi bukan materi yang Ibu jelaskan, hanya Ibu menjelaskan KIKD-nya saja serta tujuan serta indikator yang akan kita capai di bab ini. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita tentang beriman kepada Rasul Allah. Nah, anak-anak, lagi-lagi Ibu ingatkan bahwa kita harus menyadari kompetensi inti apa saja yang harus kita capai di pelajaran PIBP. Yang pertama, kompetensi inti menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya ini terkait dengan sikap ketuhanan. Yang kedua, KI kedua, ini setelah belajar agama diharapkan ada perubahan perilaku. Berarti artinya nomor KI 2 bicara mengenai tentang sikap sosial. Ramzi, coba tolong dibaca Ramzi. KI kedua, perilaku apa yang diharapkan Ramzi? Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial, dan alam, serta menempatkan diri sebagai pimpinan bangsa dalam pergaulan dunia. Intinya, jadi setelah belajar agama diharapkan kalian punya perilaku yang jujur, santun, peduli, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab. KI ketiga, tolong dibaca, Adit. KI ketiga bicara mengenai tentang apa Dit di situ, Dit? Memahami penerapan bahwa menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, Kan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, artinya berkaitan dengan pengetahuan, tugas yang baik ada di LKS maupun tugas yang saya berikan, menganalisis. Nah, ini termasuk dari pengetahuan. KI keempat, di situ melaksanakan tugas spesifik, menunjukkan keterampilan, dan juga menunjukkan persepsi atau menyajikan atau mengolah atau menalar. Anak-anak, jadi intinya KI keempat adalah bicara mengenai tentang sikap keterampilan. Mohon dilihat untuk kompetensi dasar, lihat ke papan tulis lagi, saya jelaskan KD untuk bab ini. Pertama, meyakini adanya Rasulullah, ini terkait dengan sikap ketuhanan. Kedua, menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasulullah, berarti ini termasuk KI kedua tentang sikap sosial. Berarti yang diharapkan apa di sini? Kalian bisa nanti ujung-ujungnya setelah belajar ini memiliki sikap saling menolong. Ketiga, menganalisis makna iman. Poin ketiga, pengetahuan, nanti akan terbagi menjadi beberapa materi yang akan kita bahas. Yang keempat adalah keterampilan, menyajikan kaitan antara iman Rasul dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan cintaan kepada Allah. Indikator pencapaian kompetensi anak-anak, ini adalah poin-poin yang harus kalian dapatkan ketika belajar di kelas, terutama di bab pertama, iman kepada Rasul Allah. Sikap pertama ini terkait dengan KI 1, sikap ketuhanan, membiasakan diri mengamalkan perilaku iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, membiasakan diri untuk memiliki perilaku saling menolong dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk dari KI 2, bicara tentang sikap sosial. Ini yang ketiga, pengetahuan. Ini adalah proses ketika kita belajar di kelas. Misal nanti ketika diskusi, ketika saya ngasih soal, ulangan, latihan. Nah, ini terkait dengan subbab yang ini. Tolong Fazri dibaca IPK ketiganya. Apa di situ yang pertama? identifikasi dalil nakli yang berkaitan dengan iman kepada Rasulullah SAW. Anak-anak, identifikasi dalil nakli Al-Quran. Nanti ada tugas kelompok di mana kalian harus mencari ayat Al-Quran mana saja yang memang membahas tentang iman kepada Rasul Allah. Anak-anak, ini yang harus kalian kuasai untuk mendapatkan nilai pengetahuan di kelas. Yang pertama adalah kalian mengetahui ayat Al-Qurannya. Kedua, menjelaskan prinsip keimanannya kepada Rasul ada apa aja. Ketiga, menjelaskan tugas Rasul. Keempat, tanda beriman kepada Rasul seperti apa. Yang kelima, kalian mengidentifikasi contoh sikap perilaku yang memang sesuai dengan iman kepada Rasul Allah. Yang Zazkiyah Afifah, tolong dibaca. Yang keempat. Yang keempat, presentasi. Nah, jelas. Nanti di sini Ibu akan bikin kelompok. Kalian akan membahas materi-materi yang ini, yang di poin ketiga, KI pengetahuan, maaf. Terus habis itu, nanti kalian setelah itu presentasi. Anak-anak diingat ketika nanti kalian sedang diskusi kelompok, Ibu akan keliling untuk menilai kelompok kalian, menilai sikapnya, menilai kalian mencari jawabannya. Setelah itu nanti Ibu akan menunjuk masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, di depan Ibu sudah menyiapkan salah satu games, namanya games Kahoot, yang dimana ini berisi pertanyaan-pertanyaan dari bab iman kepada Rasulullah. Nah, Ibu mau kalian menjawab pertanyaan tersebut, gunanya adalah Ibu mau mengetahui stimulus kalian, kira-kira kalau sebelum masuk bab iman kepada Rasul, kalian udah punya dasar pengetahuannya apa aja. Gitu. Yang udah masuk ada 11 orang, masih Ibu tunggu beberapa lagi ya. Setelah itu kita akan mulai gamesnya. Oke, Devika, siap? Mana Devika? Ada Dita, Aldo, Anissa, Linda, Evan, Nurul, Aulia, Mutiara, Nadia, sama Steven. Kita start ya. Yang lainnya Ibu tunggu masuk ya. Oke, kita start sekarang. Lihat layar handphonenya.
Nah, ini soalnya. Di layar kalian udah kelihatan belum jawabannya? Ya, dipilih silakan. Bacaan ayatnya adalah amana rasulu bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minun. Nah, kira-kira dari itu yang mana jawabannya? Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Jawaban yang benar yang mana? Yang setiap mukmin wajib beriman kepada Rasul Allah. Yang benar jawabannya 4 orang. Siapa yang jawab ini? Steven, siapa lagi? Wah, mantap. Ada 4 ya. Dita, Nadia, sama Steven, sama Aldo. Siap-siap guys. Next, soal berikutnya. Oh, Nadia yang jawab paling awal. Kelihatan kan? Nadia yang jawab paling. Mutiara nggak jawab. Mana Mutiara? Oh, 0. Nggak ada skornya. Oke, next. Soal berikutnya guys. Soal nomor 2. Siap-siap. Pertanyaan selanjutnya, anak-anak, dilihat. Utusan Allah yang diberikan kesabaran dan ketabahan luar biasa disebut dengan, ya ini gampang banget. Yang sesuai dengan apa yang tadi Namirah contohkan adalah apa kira-kira anak-anak? Sudah jawab? Wah, 11 orang semuanya jawabnya Fatona. Ya benar. Artinya adalah cerdas. Sifat Rasul yaitu adalah cerdas. Wah, Aldo skornya 3062. Oke, next soal selanjutnya. Siap-siap, soal kelima. Yang manakah perilaku yang sesuai dengan cerminan iman kepada Rasul Allah? Perilaku yang sesuai dengan cerminan iman kepada Rasul Allah. Yang mana jawabannya? Yang biru. Ada yang jawab kuning, katanya sholat di masjid tanpa mengenal waktu agar masuk surga. Jadi setiap hari sholat, setiap waktu sholat. Nah, wajar nggak? Wajar nggak? Enggak. Atau misalnya yang atas, selalu bermain game online hingga menjadi pemenang. Ya, tapi lupa sholat, lupa belajar. Atau nih, lihat, di sekolah sampai larut malam mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan. Nyapu halaman misalnya. Mungkin nggak? Ya, enggak kan? Bukan tugasnya siswa. Jadi apa jawabannya? Rajin dan giat bekerja untuk meningkatkan kualitas sih. Oke, tepuk tangan dong game kelas kita nih hari ini. Gamesnya seru nggak? Seru, iya. Kita ngejawab pertanyaan. Yang pertanyaan itu tadi Ibu buat sebagian dari pertanyaan bab iman kepada Rasul Allah. Ternyata dari games yang tadi banyak yang jawabnya cukup benar. Berarti artinya kalian cukup bisa mengingat materi yang akan kita masuk di bab pertama semester kedua. Kalau gitu yuk kita siap-siap buat kelompok. Ibu akan kasih arahan kira-kira apa saja yang akan kita bahas di masing-masing berkelompok. Buat kelompok sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Tolong lihat ke depan. Jadi setelah ini Ibu akan menampilkan video yang dimana isinya adalah membahas tentang iman kepada Rasul Allah. Setelah itu Ibu akan bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Jadi nanti LKPD ini akan kalian tulis jawabannya setelah kalian berdiskusi dengan teman kelompok setelah melihat dari video dan juga dari referensi buku bacaan yang kalian punya di meja masing-masing. Ibu tetapkan kelompok 1 yang sebelah sini temanya adalah mencari dalil Al-Quran. Jadi kalian setelah lihat video ini, setelah kalian lihat referensi, kalian akan menemukan Quran apa saja yang membahas tentang iman kepada Rasul Allah. Kelompok ketiga, kalian ditetapkan untuk mencari apa saja tugas dari Rasul Allah. Mana kelompok 3? Tolong Ramsi dioper ke kelompok 3. Kelompok 4 tugasnya adalah mencari tanda-tanda apa saja orang beriman kepada Rasul Allah. Sudah siap semuanya? Anak-anak tolong diperhatikan sekali lagi bahwa videonya diputar, kalian mencari jawabannya lewat video dan juga lewat diskusi kelompok. Ya, semuanya tolong lihat ke depan. Video
videonya saya putar ya. Tolong dicari jawabannya sesuai dengan apa yang tampilan di depan. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Temanya tentang apa tadi? Orang beriman kepada Rasulullah. Iya, ada kesulitan nggak mencari jawabannya? Nggak aman ya? Aman. Udah dapat berapa poin? Berapa poin? Udah dapat berapa poin jawabannya? Yang terakhir. Berarti itu udah ada berapa? Mau ada 5 poin berarti untuk jawaban tanda beriman kepada Rasul Allah. Nggak ada kesulitan berarti ya? Aman ya? Oke. Oke, baik anak-anak. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Ya. Sudah menemukan jawaban dari apa yang didiskusikan?
Sudah. Maka dari itu, langkah selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan dari diskusinya. Nah, maka dari itu, masing-masing kelompok siapkan satu orang, mungkin mewakilkan untuk maju ke depan presentasi dari hasilnya. Sudah disiapkan temannya? Sudah. Lembarannya sudah selesai semua? Oke. Yuk, kita mulai dari kelompok berapa kira-kira? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 siap? Silakan. Saya Putra dari Suara dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Dan di sini saya akan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Terjemahnya? Untuk terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh dahulu. Ya, dari kelompok 1, hasil yang didapat diskusinya ada berapa Quran surat Cahyo sebenarnya? Ada 2. Tapi yang dipresentasiin adalah salah satunya Quran surat An-Nisa ya 136. Apa terjemahnya anak-anak? Bahwa perintah orang-orang beriman itu harus tetap beriman kepada Allah dan Rasul, juga kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya, atau kitab yang Allah turunkan sebelum Rasul yang lainnya. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ya. Terima kasih Cahyo. Terima kasih Cahyo. Ya, silakan maju kelompok 2. Kelompok 2 tadi temanya adalah prinsip-prinsip keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang presentasi? Boleh, silakan. Dita, maju ke depan. Hasil presentasi tentang prinsip keimanan kepada Rasul. Ada berapa Dit yang udah kelompok kamu dapat Dit? Ada 8 poin. Boleh. Silakan Dita, ada apa saja? Berikut prinsip-prinsip keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama yaitu setiap mukmin wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan ada yang tidak disebutkan. Poin yang ketiga, setiap umat sebelum Nabi Muhammad pasti memiliki Rasul. Yang keempat, semua nabi dan rasul adalah pria. Berikutnya, misi setiap rasul adalah sama, yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan keadilan serta persamaan derajat di tengah masyarakat. Setiap rasul menggunakan bahasa kaumnya. Setiap rasul diutus untuk dipatuhi dan ditaati oleh umatnya. Dan poin yang terakhir yaitu setiap rasul mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Ya, terima kasih. Dita, tepuk tangan teman-teman. Kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3 tadi temanya Ibu minta kelompoknya mencari tentang tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok 3 apakah sudah siap? Sudah dapat jawabannya? Boleh. Dibaca dari situ aja, silahkan. Nadia. Boleh berdiri Nadia biar teman-temannya kelihatan semua. Saya Nadia Maisya dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan menunjukkan hasil ujian kelompok 3. Ya. Tugas-tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang pertama adalah mewujudkan Allah
Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Ya. Yang kedua, memberi kabar baik atau basyir dan ancaman atau indah pada masing-masing umatnya. Ya. Yang ketiga, menerjemahkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ajaran itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang terakhir, menjelaskan pada manusia untuk memuliakan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Ada berapa poin tadi Nadia? Ada 4 poin. Terima kasih Nadia, tepuk tangan teman-teman. Nadia sudah presentasi 4 poin dari tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terakhir, kelompok berapa? Kelompok 4 tadi temanya tentang apa? Tanda orang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, Ramzi, boleh dari situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ramzi Muntajir, perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 yaitu tanda orang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hasil diskusi kami itu ada menemukan 4 poin. Yang pertama, mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengingkari risalah mereka, walaupun hanya seorang saja, maka ia dianggap kafir. Poin kedua, mengimani Rasul yang dikenal maupun yang tidak dikenal namanya. Poin ketiga, membenarkan berita-berita para Rasul yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin 4, mengamalkan syariat Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman dari masing-masing kelompok. Kalian sudah presentasi dari hasil diskusi yang tadi kalian kerjakan. Anak terakhir, karena tadi kalian sudah presentasi ke depan kelompoknya, masing-masing per kelompok ada 1 orang. Sekarang kita tarik kesimpulan ya. Tarik kesimpulannya, saya pengen tanya nih, kira-kira kalian paham nggak dari apa yang sudah dijelaskan tadi? Oke, coba kelompok 4. Kelompok 4, siapa yang mau menyimpulkan dari salah satu materi tadi? Kira-kira yang mau diulang kembali, kira-kira tentang apa? Zahra mau coba boleh? Zahra mau presentasi yang mana tadi? Quran surat An-Nisa ayat 136. Tentang apa Nurul? An-Nisa 136 bicara tentang perintah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Linda, udah paham Quran suratnya? Quran surat apa? 136. Oke, selanjutnya. Tadi ada yang bahas tentang prinsip-prinsip keimanan. Coba, Steven. Apa salah satunya Steven prinsip keimanan? Ya, Rasul menggunakan bahasa kaumnya. Setiap Rasul menggunakan bahasa kaumnya dalam berdakwah. Berdakwah. Boleh, Zaskia Viva, salah satunya prinsip keimanan apa kira-kira Zaskia? Setiap Rasul mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatwanas. Dan sifat Rasul. Devika, salah satu prinsip keimanan apa kira-kira? Semua nabi dan rasul adalah laki, tidak ada yang perempuan. Satu lagi prinsip keimanan, Abiu. Tiap mukmin wajib beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus. Terus tadi ada juga yang membahas tentang tugas dari Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong Syifa, apa salah satu tugas Rasul Syifa? Mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan kemampuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Zaskia Zahra, tugas Rasul apa Zaskia Zahra salah satunya? Zaskia Zahra, bisa? Nggak kedengeran apa? Berikan contoh dari teladan kepada umatnya. Memberikan contoh teladan kepada umatnya. Ya, benar. Zaskia Afifah, salah satunya lagi? Menyatakan tekad
dan keyakinan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Esa. Oke, terakhir tanda-tanda beriman kepada Rasulullah. Siapa yang mau coba? Tadi menyimpulkan dari hasilnya kelompok 4, silakan. Ya, Adit, silakan. Membenarkan berita-berita para rasul bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan berita para rasul bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya dari Al-Qur'an ya. Ya, terus apa lagi? Fazri mau coba silakan. Ya. Mengimani bahwa Rasul benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak Adit. Bahwa semuanya adanya dalam Al-Qur'an. Satu lagi deh, silakan. Ya, boleh Faisal. Mengamalkan syariat Rasul yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan syariat maksudnya artinya adalah kita mengamalkan ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak-anak, karena tadi sudah semuanya dipresentasikan, kira-kira kalian gimana? Apakah materi hari ini cukup tersampaikan dengan baik? Cukup tersampaikan dengan baik? Ya, terus tadi presentasi semuanya kena materinya? Ya, terus gamesnya gimana tadi? Untuk apa? Mencari tahu apakah kalian sudah paham atau paling enggak punya dasar pengetahuan, apakah kalian tahu tentang materi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi tadi yang kita bahas ada berapa? 4 poin. Yang pertama adalah dalil nakli atau dari Al-Qur'an yang memang membahas tentang iman kepada Rasul. Yang kedua apa yang dibahas tadi? Yang ketiga apa? Yang keempat, tanda-tanda orang yang beriman kepada Rasul Allah. Sampai sini semuanya sudah paham? Sudah bisa? Oke, di pertemuan berikutnya siap-siap juga karena kita nanti ada presentasi lagi, bikin kelompok lagi membahas materi yang baru yang masih berkaitan dengan bab iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ibu cukupkan ya hari ini ya. Ya, sudah paham semuanya? Oke, terima kasih Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.